Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 407 Putra Mahkota. Jiang Chen sesekali berhenti di tengah jalan untuk mengagumi pemandangan indah benua selatan. Ketika akhirnya tiba di kota itu, baru 2 hari sejak ia pergi. Masih ada 12 hari lagi sebelum duel keluarga Nangong. Setelah tiba, Jiang Chen langsung pergi ke keluarga Nangong. Karena Nangong Yunfan secara pribadi telah mengatur agar Jiang Chen menjadi tamu istimewa, ia dapat masuk kapanpun ia mau, tanpa ada yang menghalanginya untuk maju. Dengan demikian, ia langsung pergi ke halaman Nangong Wentian. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, Nangong Wentian belum berhasil menembus alam jiwa tempur. Faktanya, tidak mudah untuk menembus alam jiwa tempur. Tidak semua orang seperti Jiang Chen, yang tidak memiliki hambatan dalam jalur kultivasinya. Transformasi dari alam inti ilahi ke alam jiwa tempur adalah salah satu celah terbesar bagi semua prajurit. Namun, Jiang Chen yakin pada Nangong Wentian. Selama dia bisa menguasai esensi cara mengolah 10.000 keabadian, dia akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menerobos ke ranah jiwa tempur sebelum duel. Larut malam, langit dipenuhi bintang-bintang yang terang. Langit malam jauh lebih indah di benua selatan daripada di benua timur. Bulan tampak lebih bulat dan besar di sini. Jiang Chen melirik ke arah benua timur. Dia tidak rindu kampung halaman, hanya khawatir tentang masalah yang menunggunya di sana. 5 hari kemudian, benua timur, dinasti Sein bela diri, Istana Putra Mahkota. Pada hari ini, Komandan Pengawal Emas, Putra Mahkota telah keluar dari kultivasinya yang terpencil, dan seorang tamu menyambutnya. Wuchong, mengapa kamu terburu-buru menemuiku? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Di dalam aula utama Istana Putra Mahkota mengenakan jubah emas. Ia memiliki tubuh yang tinggi dan kulit yang cerah, dan matanya tampak seperti bintang-bintang paling terang di langit berbintang. Ia adalah pria yang tampan. Selain itu, dengan kultivasi jiwa tempur akhir di usianya yang masih muda, serta fakta bahwa ia adalah putra mahkota, calon kaisar, ia adalah pria yang diimpikan banyak gadis. Kultivasi putra mahkota telah menjadi jauh lebih kuat sejak kau memasuki kultivasi terpencil. Sepertinya kau semakin dekat dengan alam raja tempur, ini adalah sesuatu yang perlu kita rayakan. Wuchong buru-buru menyanjung sambil membungkuk ke arah putra mahkota. Meskipun mereka adalah sepupu, ada perbedaan besar antara status mereka. Wuchong hanyalah seorang pangeran biasa, jadi dia harus membungkuk setiap kali melihat putra mahkota. Putra mahkota menanggapi dengan senyuman. Dia jelas menikmati pujian itu, karena dia yakin dengan kultivasi dan kekuatan tempurnya. Kau tidak akan pernah datang ke sini tanpa alasan. Aku baru saja menyelesaikan kultivasiku yang terpencil, dan kau ada di sini. Pasti ada sesuatu yang kau perlukan bantuanku, katakan padaku. Tampaknya putra mahkota sedang dalam suasana hati yang baik. Putra mahkota, akhir-akhir ini Anda sibuk dengan kultivasi Anda, jadi Anda mungkin tidak tahu tentang ini. Seorang pria luar biasa telah muncul di benua timur selama masa jenius ini, dan orang-orang menyebutnya sebagai jenius nomor 1 di benua timur. Wuchong berkata sambil menyipitkan matanya. Dia terus memperhatikan ekspresi putra mahkota. Memang, tepat ketika putra mahkota mendengar kata-kata jenius nomor 1, ekspresinya langsung menjadi serius. Orang jenius nomor 1. Ceritakan tentang orang ini. Tampaknya putra mahkota tertarik. Namanya Jiang Chen, dan dia telah melakukan beberapa hal besar baru-baru ini. Dia telah membunuh banyak jenius dan tetua dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Selain itu, selama perjalanan ke Pulau Es, aku juga hampir terbunuh olehnya. Dia adalah pria sombong yang memandang rendah semua orang, dia bahkan tidak menganggap serius kaisar kekaisaran. Wuchong mulai menjelaskan semua hal yang berhubungan dengan Jiang Chen, termasuk bagaimana dia membunuh semua jenius dari Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan, bagaimana kedua negara adik kuasa itu membawa masalah ini kepada kaisar kekaisaran, bagaimana Jiang Chen menolak untuk berlutut di hadapan kaisar kekaisaran, bagaimana dia menyegel retakan dimensi dengan sebuah formasi. Tentu saja, dia juga membumbui banyak hal. Alasan mengapa Wuchong datang menemui putra mahkota sudah jelas. Dengan perlindungan Kaisar ke-9, Jiang Chen hanya bisa tinggal di istana bela diri. Karena itu, mereka tidak dapat mencari konflik dengannya. Di seluruh dinasti orang suci bela diri, mungkin putra mahkota adalah satu-satunya yang bisa menjaganya. Selain itu, putra mahkota selalu mengklaim gelar jenius nomor 1 untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Wuchong sengaja memberitahunya tentang betapa hebatnya Jiang Chen untuk menarik perhatian putra mahkota. Dia hanya bocah bodoh tanpa latar belakang yang layak. Siapa yang memberinya keberanian untuk tidak menghormati kaisar kekaisaran? Dia hanya mencari kematian. Putra mahkota mendengus dingin. Dalam benaknya, status kaisar kekaisaran adalah yang tertinggi, dan tidak seorang pun diizinkan menghina martabat kaisar kekaisaran. Benar sekali. Pria itu adalah orang yang tidak patuh hukum dan tidak peduli pada siapapun. Klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad sama-sama ingin memakannya hidup-hidup, menyiksanya dengan brutal sebelum membunuhnya.
Namun, Kaisar-Kekaisaran telah memberikan keputusannya, semua kebencian mereka kini telah dibatalkan. Sekarang, Jiang Chen hanya bersembunyi di Istana Bela Diri, tidak pernah pergi. Kita sama sekali tidak punya cara untuk menghadapinya. Wu Chong mendesah. Adik Chong, sepertinya kau mencoba membuatku berurusan dengan Jiang Chen ini. Putra mahkota adalah orang yang cerdas, tidak mungkin Wu Chong bisa menyembunyikan niatnya darinya. Kau pria yang hebat, putra mahkota. Namun, aku tidak punya cara lain untuk melakukannya. Saat ini, di seluruh dinasti martial Sein, hanya kau, putra mahkota yang bisa menghadapinya. Lebih jauh lagi, jika kita membiarkan orang ini terus berkembang, cepat atau lambat ia akan menjadi ancaman besar bagi status putra mahkota. Kata Wu Chong. Dia hanya seorang prajurit inti ilahi, sementara aku adalah putra mahkota, hak prerogatif kekaisaran. Tidak mungkin ada yang bisa dibandingkan denganku. Namun, karena Kaisar-Kekaisaran telah menetapkan keputusannya, dan Istana Bela Diri adalah tempat yang dikendalikan oleh Kaisar ke-9, tidak baik bagiku untuk terlibat. Selain itu, dengan statusku sebagai putra mahkota, jika aku mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan seorang prajurit inti ilahi muda, itu akan menjadi penghinaan terhadap statusku. Putra mahkota mendengus dingin saat berbicara. Apapun masalahnya, dia tetap harus memberi Wu Jiu sedikit muka. Yang lebih penting, putra mahkota adalah orang yang sombong dan angkuh, dia tidak akan pernah menganggap serius Jiang Chen. Tentu saja, dengan status Jiang Chen, bagaimana mungkin putra mahkota bersikap serius padanya? Alasan saya datang ke sini hari ini bukanlah untuk meminta putra mahkota menangani Jiang Chen, tetapi untuk memberitahu Anda kabar baik. Wu Chong berkata sambil tersenyum di wajahnya, seolah-olah tanggapan putra mahkota adalah apa yang diharapkannya. Oh, kabar baik apa yang kamu punya? Putra mahkota memandang Wu Chong dan bertanya. Ada seorang gadis yang mengikuti Jiang Chen ke sini, namanya Yan Chengyu. Dia sangat cantik, semurni batu giok. Dia seperti peri abadi yang berjalan di bumi. Kecantikannya yang luar biasa, hanya putra mahkota yang bisa menandingi gadis seperti itu, Jiang Chen tidak ada apa-apanya. Wu Chong berkata sambil mengertakkan gigi. Adik kecil, kurasa kau hanya bereaksi berlebihan. Aku telah menghabiskan hidupku dengan banyak gadis, dan aku telah melihat banyak wanita cantik. Putra mahkota tertawa. Terserah padamu apakah kau percaya padaku atau tidak. Bagaimanapun, aku terpesona oleh kecantikannya saat pertama kali bertemu dengannya. Jika putra mahkota tidak percaya padaku, kau bisa pergi ke Istana Bela Diri dan melihatnya sendiri. Lagi pula, kau tidak akan pergi ke sana untuk membuat masalah. Kurasa Kaisar ke-9 tidak akan merasa martabatnya dilanggar. Wu Chong sangat memahami putra mahkota. Jiang Chen saja tidak cukup untuk menarik perhatiannya, tetapi dengan Yan Chengyu, Wu Chong yakin bahwa dia pasti akan menarik perhatian putra mahkota. Memang, setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Chong kepadanya, mata putra mahkota langsung berbinar. Dia perlahan berdiri dari tempat duduknya dan berkata, ayo pergi ke Istana Bela Diri dan lihat-lihat. Jika Yan Chengyu itu hanya kecantikan biasa, aku harus menghukummu. Tenang saja, putra mahkota. Aku berani menjamin dengan kepalaku bahwa adikmu adalah gadis yang disukai putra mahkota. Wu Chong berkata sambil tersenyum jahat. Langkah pertama dari rencana jahatnya telah berhasil. Kedua pria itu segera meninggalkan Istana Putra Mahkota dan mulai terbang menuju Istana Bela Diri. Dengan kecepatan mereka, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di Istana Bela Diri. Tak lama kemudian, kedua pria itu tiba di Istana Bela Diri. Dengan status mereka di dinasti Sein Bela Diri, tak seorang pun akan menghentikan mereka untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, mereka langsung masuk ke Istana Perkawinan. Di mana Jiang Chen? Karena aku sudah di sini, aku mungkin akan menemuinya. Kata putra mahkota. Di sana, Wu Chong sudah tahu di mana Jiang Chen dan teman-temannya tinggal. Tanpa ragu, dia membawa putra mahkota ke halaman mereka. Tepat pada saat ini, Yan Chengyu dan Big Yellow sedang beristirahat di dalam halaman sambil menikmati berjemur. Han Yan tidak ada di sana, karena ia sedang mencoba menerobos ke alam jiwa tempur dalam kultivasi terpencil. Hanya Yan Chengyu dan Big Yellow yang ada di halaman saat ini. Tiba-tiba, si kuning besar yang malas berdiri dari tanah. Dua sinar terang keluar dari matanya saat ia membukanya untuk melihat kedua pria yang tiba-tiba muncul di halaman mereka. Dia tidak tahu siapa pria tampan berjubah kekaisaran itu, tetapi Wu Chong yang berdiri di sampingnya bukanlah orang asing baginya. Di Pulau Es, Wu Chong adalah orang yang selalu membuat mereka kesulitan. Karena pemuda berjubah kekaisaran itu datang bersama Wu Chong, dia jelas bukan orang baik. Itulah kesan pertama si kuning besar terhadap putra mahkota. Ketika putra mahkota mendarat di dalam halaman, dia langsung melihat Yan Chengyu. Ketika matanya tertuju pada wajah wanita itu, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Murni dan suci seperti salju putih, mengenakan pakaian putih bakpri, memancarkan aura suci dari sekujur tubuhnya. Tidak ada noda atau kotoran yang terlihat di wajahnya yang spektakuler.
Bagaimana mungkin gadis secantik itu ada di dunia ini? Hanya dalam waktu singkat ini, putra mahkota telah sepenuhnya terpikat oleh kecantikan Yang Chengyu. Meskipun ia mengaku telah melihat semua jenis gadis cantik dalam hidupnya, ia belum pernah bertemu gadis secantik itu sebelumnya. Wanita yang cantik sekali. Putra mahkota tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Tatapan mata putra mahkota sangat agresif. Tatapannya membuat Yang Chengyu merasa jijik, dia hanya mengerutkan kening. Tiba-tiba, seekor anjing kuning besar yang agung menghalangi jalan Yang Chengyu. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang ke arah Wuchong dan putra mahkota, air liurnya terus menetes. Pemandangan yang luar biasa itu langsung terputus, dan baru pada saat itulah putra mahkota menyadari bahwa ada seekor anjing tepat di sebelah Yang Chengyu. Ia merasakan keinginan yang kuat untuk mencabik-cabik anjing ini. Siapa kamu? Apa tujuanmu ke sini? Big Yellow bertanya dengan kasar. Konyol. Anjing terkutuk, tahukah kau dengan siapa kau bicara? Dia adalah putra mahkota. Wuchong berteriak keras. Bisakah seorang putra mahkota memasuki properti pribadi? Kau sekarang berada di istana bela diri, jika ada yang ingin kau ceritakan kepada kami, ceritakan sekarang. Jika tidak, pergilah dari sini. Si kuning besar menghardik dengan tidak sabar, tak lupa menggoyang-goyangkan kukunya, seakan-akan ia adalah manusia. Kau sedang mencari kematian. Wuchong langsung marah. Ia punya kesan yang sangat buruk tentang anjing ini. Saat di Pulau Es, ia sangat ingin mencabik kulit anjing terkutuk ini, karena anjing ini punya mulut yang sangat galak. Tepat sebelum Wuchong mengambil tindakan apapun, dia dihentikan oleh putra mahkota. Bersikaplah sopan, kita di sini bukan untuk bertarung. Putra mahkota merapikan pakaiannya dengan sikap yang elegan. Tentu saja, hanya dia yang menganggap tindakannya elegan. Namun, di mata Yang Chengyu, satu-satunya pria adalah Jiang Chen. Di mana Jiang Chen? Bawa dia ke sini, putra mahkota ingin menemuinya. Wuchong berkata dengan suara keras. Karena Jiang Chen dan Nangong Wentian telah meninggalkan istana bela diri secara diam-diam untuk melanjutkan perjalanan ke benua selatan, tidak seorang pun kecuali teman-temannya yang tahu bahwa dia tidak ada di sana.